Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feos Ferdinando Simorangkir. Saya berasal dari Rombel EPD angkatan 2023. Saya dengan NIM 230704021. Saya akan menjelaskan tentang resesi ekonomi. Pengertian resesi ekonomi. Resesi adalah kondisi ekonomi di mana terjadi penurunan signifikan dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Biasanya resesi ditandai dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB. Resesi ditandai juga dengan turunnya tingkat produksi, pengangguran yang tinggi, dan investasi, serta penurunan konsumsi secara luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya resesi ekonomi. Yang pertama adalah inflasi yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Inflasi dapat memperlambat perekonomian baik lingkup nasional maupun global yang menyebabkan harga barang atau jasa melambung tinggi. Kenaikan harga tersebut dapat mengakibatkan menurunnya daya beli konsumen sehingga perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Selain itu, perusahaan juga mungkin akan melakukan PHK kepada para tenaga kerjanya sehingga menaikkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, gelembung aset. Penyebab resesi ekonomi yang selanjutnya adalah gelembung aset. Gelembung aset terjadi ketika harga investasi seperti emas, saham, atau perumahan meningkat secara drastis dalam waktu yang singkat dan melebihi nilai berkelanjutannya. Gelembung aset tersebut bisa memicu terjadinya resesi ekonomi. Ciri-ciri terjadinya gelembung aset adalah ketika semua orang berbondong-bondong membeli aset tertentu tanpa memiliki alasan yang kuat. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi yang semakin maju sangat membantu segala aktivitas masyarakat sekarang ini. Namun sisi negatifnya, perkembangan teknologi mampu meningkatkan angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena robot akan menyebabkan kekhawatiran bagi para pekerja yang sehingga dapat mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaannya sebab mampu digantikan oleh robot. Selanjutnya, deflasi. Secara sederhana, menurut laman investopedia.com, deflasi merupakan penurunan tingkat harga barang dan jasa. Hal ini mendorong masyarakat menunggu untuk membeli hingga harga barang ataupun jasa turun. Deflasi dapat terjadi karena peningkatan pasokan barang atau jasa yang tidak seimbang dengan permintaan barang dan jasa, dan berkurangnya jumlah uang beredar di pasaran. Selanjutnya, guncangan ekonomi yang mendadak. Faktor penyebab resesi ekonomi yang terakhir adalah terjadinya guncangan ekonomi yang mendadak. Guncangan ekonomi adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan berdampak terhadap perekonomian. Contoh dari guncangan ekonomi tersebut adalah terjadinya COVID-19 yang sangat berpengaruh bagi sektor ekonomi, terutama terhadap penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Selanjutnya, dampak resesi ekonomi. Selama resesi, dampaknya bisa sangat merugikan, termasuk penurunan pendapatan, kesulitan dalam mencari pekerjaan, penurunan nilai aset, dan terkadang pengurangan layanan publik. Kebijakan fiskal dan moneter biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mencoba meredakan dampak resesi seperti stimulan ekonomi, pengurangan suku bunga, dan langkah-langkah lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan stabilitas keuangan. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.